Di dalam cinta dan kehangatan keluarga, marilah kita menghadap Tuhan. Ya Allah, Sang Sumber Cinta, kami bersyukur Engkau mengaruniakan kepada kami kesempatan untuk dicintai dan mencintai. Saat ini sungguh kami merasakan cinta-Mu turun atas keluarga kami, manakala saat ini kami mau bersama mendengar sapaan Tuhan lewat firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hati kami, sehingga hati kami diliputi oleh cinta. Di dalam nama Allah, Sang Sumber Cinta, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama membaca teks Alkitab kita pada hari ini yang diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 46. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kita senantiasa diberikan hikmat untuk meneladan dan memberlakukannya. Haleluya. Selamat hari Minggu bagi kita semua keluarga-keluarga yang dicintai dan mencintai Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, jika ada yang berkata pasangan kita jelek, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apakah kita harus berhenti mencintainya karena ia jelek? Atau jika ada yang berkata bahwa keluarga kita memiliki kekurangan, apakah kita akhirnya memutuskan untuk tidak lagi mengasihinya? Tentu jawabannya tidak. Karena seharusnya cinta tidaklah berhenti karena satu dua kekurangan. Cinta selalu melampaui segala batasan dan kondisi. Khotbah ini direkam pada saat usia perkawinan saya 11 hari. Di awal perkawinan ini, jujur saya banyak belajar tentang bagaimana merawat cinta. Mengapa? Karena mencintai ternyata saat berpacaran sungguh sangat berbeda dengan mencintai pada saat sudah menikah. Hal ini saya rasakan misalnya, jika dahulu cinta diungkapkan dalam waktu-waktu tertentu, terutama dalam perjumpaan-perjumpaan yang tidak rutin. Namun sekarang cinta harus diungkapkan hampir setiap waktu. Bagaimana tidak? Pergi kamar ada pasangan,
Cari gelas di dapur, ada pasangan. Ke teras rumah, ada pasangan. Padahal gairah untuk mengungkapkan cinta sungguh amat berbeda dengan berpacaran dulu. Dulu baunya wangi, sehingga dari bau tersebut timbullah kenyamanan. Sekarang bau berambang bawang. Dulu pakaiannya indah-indah, sehingga membuat mata terpesona. Sekarang menggunakan daster atau malah celana pendek klub sepak bola. Namun di sanalah saya belajar bahwa cinta adalah sebuah praktek kedisiplinan yang harus dikerjakan terus-menerus, karena cintalah yang merupakan dasar atau fondasi dari keintiman relasi. Cinta yang menggerakkan seseorang mencintai pasangannya meski penuh kekurangan. Cinta yang terus membuat orang tua mengasihi anaknya meski anaknya selalu membantah. Cinta yang membuat seorang sahabat rela terus melakukan pemberian meski terluka berulang kali. Dan cinta yang membuat Kristus rela turun ke dunia dan menanggung beragam penderitaan. Pentingnya untuk menyadari bahwa cinta adalah fondasi dari sebuah relasi kembali ditegaskan bagi kita pada minggu ini, manakala kita diajak untuk merenungi teks yang sebenarnya sudah lumrah kita baca dan dengar. Dalam alur kisah perjalanan kehidupan dan pengajaran Kristus dalam Injil Matius, kita bisa melihat bahwa teks kita hari ini merupakan usaha terakhir dari para rohaniwan Israel pada masa itu untuk menjatuhkan Yesus melalui sebuah pertanyaan teologis. Oleh karenanya kita melihat bukan sebuah kebetulan jika dalam usaha yang terakhir ini mereka mengutus orang yang sangat penting untuk menjebak Yesus. Dalam bahasa Indonesia memang tidak terlihat bagaimana pentingnya tokoh yang bertanya dalam teks ini. Namun dalam bahasa aslinya serta dalam penerjemahan bahasa Inggris, kita dapat melihat kaum rohaniwan yang diutus kepada Yesus saat ini bukanlah kaum rohaniwan biasa. Bahasa Yunani menuliskannya dengan kata nomikos, atau secara literal dapat diterjemahkan orang yang mengerti benar atau orang yang belajar tentang hukum. Yang kemudian kata ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan kata pengacara. Nomikos dalam ayat ini kemungkinan besar merujuk pada orang yang terbaik di antara para ahli Taurat. Kalau kita lihat, wajarlah ketika kita bisa mempertimbangkan bagaimana pertanyaan sulit dan dilematis coba diajukan oleh tokoh ini. Sang ahli Taurat tersebut mengatakan atau bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Pertanyaan ini sulit karena bagi bangsa Yahudi terdapat ratusan hukum yang merupakan turunan dari hukum Taurat yang mereka hidupi. Pertanyaan ini juga dilematis karena pada masa itu kelompok Yahudi terbagi menjadi dua pandangan mengenai keberadaan hukum-hukum ini. Yang satu menganggap bahwa hukum ini memiliki kesetaraan sehingga semuanya wajib dilakukan, sementara yang lainnya mencoba mengelompokkan hukum-hukum ini dalam kategori hukum besar dan hukum kecil, serta membuat urutan prioritas atasnya. Sehingga kenapa dilematis? Karena jawaban apapun yang diberikan Tuhan Yesus saat itu pastilah menimbulkan pertikaian. Namun alih-alih memberikan jawaban hukuman mana yang terbesar, Yesus menggeser pola pikir hukum mana yang terbesar ke arah pola pikir apa yang paling esensial dari hukum tersebut. Dengan penuh kebijaksanaan, Yesus mengatakan agar seluruh umat haruslah mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Hal yang paling utama dalam memelihara relasi adalah bagaimana kita memiliki kesadaran untuk mengasihi atau mencintai. Tanpa kasih atau tanpa cinta, semua hal dijalankan hanya sebagai kewajiban dan beban. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kesadaran inilah yang seringkali dilupakan oleh manusia yang ditelan oleh beragam rutinitas.
Seringkali kita menjalin relasi tanpa terus memperbarui dasar sebuah hubungan. Seperti misalnya, terkadang kita menaati Allah hanya karena kita takut terhadap hukuman. Seringkali kita menolong sesama kita karena kita butuh pengakuan serta penerimaan. Kita seringkali lupa alasan dibalik keinginan kita untuk berelasi. Bahkan mungkin hal ini juga kerap terjadi dalam keluarga kita. Sebagai orang tua, kita kerap memanjakan anak hanya karena kita ingin dituruti. Sebagai anak pun kita sering berlaku baik hanya karena ingin mendapatkan uang jajan lebih misalnya. Kita semua seringkali lupa mendasari setiap hal yang kita lakukan dengan cinta. Memang mencintai banyak caranya. Bahkan setiap keluarga memiliki tradisi yang berbeda-beda dalam mengungkapkannya. Namun marilah dengan mengingat perkataan Tuhan, dengan terus melatih diri dan menyisipkan cinta dalam setiap hal yang kita lakukan. Karena melatih cinta dimulai dari kesadaran untuk mendasari setiap perbuatan kecil dengan cinta yang besar. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Bunda Teresa, yang mengatakan, tidak semua orang dapat melakukan hal yang besar, namun setiap orang dapat melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Selamat mengakhiri bulan keluarga, selamat melatih cinta. Mari kita nyatukan keluarga kita dengan cinta Allah lewat doa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa dasar dari berbagai perbuatan dan tindakan yang kami lakukan ketika berelasi adalah kasih. Sebagaimana Tuhan kami sendiri, Yesus Kristus, telah mencoba membongkar berbagai paradigma dan mengembalikan esensi dari perintah-perintah dan perbuatan-perbuatan tersebut. Engkau saat ini menyentuh kami untuk mengajak kami kembali melihat makna cinta, melatih cinta dalam setiap hal dan perbuatan yang kami kerjakan. Mampukanlah kami untuk berbagi cinta di antara keluarga kami. Kami tahu kami sangat terbatas melakukan hal ini. Namun dengan tindakan yang terbatas ini, kami ingin melakukannya dengan cinta-cinta yang besar. Kami menyerahkan Tuhan keluarga kami, pemeliharaan keluarga kami hanya di dalam nama Sang Kristus Putra Allah. Amin. Marilah kita bersama mendengarkan persembahan pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenangan mulia. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih atas persembahan pujiannya. Marilah bersama dengan seluruh umat di sepanjang penyelamatan Allah, kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur wit rakyat kawula rukun samyo sinihan. Syukur dene pasamuan nuwuhken katentreman. Syukur krana wancinira binga utawi sisa. Syukur dikesang kawula ning pamengkuning Allah. Marilah kita bersama mensyukuri cinta kasih Allah di dalam doa. Kami mengucap syukur manakala hari ini kami boleh bersama beribadah dengan anggota keluarga kami yang penuh kasih. Biarlah ya Tuhan Engkau terus memelihara keluarga kami dalam keutuhan dan kesetiaan. Kami berdoa bagi seluruh keluarga-keluarga dalam persekutuan kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan cinta kasih, sehingga meskipun kami berada di dalam tempat yang berbeda, Engkau tetap menyatukan kami sebagai satu persekutuan di dalam GKJ Tangerang. Kami pun menyerahkan saudara-saudara kami yang mungkin hari ini merasakan kondisi fisik yang kurang baik. Tuhan berkati mereka yang sakit. Tuhan rawat saudara-saudara kami, eyang-eyang kami yang sudah lanjut usia. Biarlah cinta kasih Tuhan dirasakan dan menguatkan kehidupan mereka. Pun demikian kami berdoa bagi anggota keluarga kami yang lain yang saat ini merindukan berbagai hal di dalam kehidupannya. Bagi mereka yang merindukan jodoh, bagi mereka yang merindukan anak, bagi mereka yang merindukan pekerjaan. Tuhan yang menyapa hati mereka dan memberikan mereka kekuatan untuk tetap meletakkan pengharapan di dalam tangan Tuhan. Kami pun berdoa bagi gereja kami GKJ Tangerang. Kami bersyukur dengan penuh cinta kasih Tuhan terus merawat gereja kami, sehingga dalam hari ke hari Tuhan memampukan kami berjalan bersama di dalam sebuah keutuhan. Engkau memampukan kami untuk menyelesaikan proses renovasi pastori. Engkau memampukan kami dan memberkati kami untuk menyelesaikan proses rumah ibadah atau gedung ibadah kami. Engkau memampukan kami untuk berjalan di dalam proses pemanggilan pendeta dan proses pendewasaan Pepantan Serpong. Sungguh cinta-Mu kami rasakan. Oleh karenanya ya Tuhan, meski jalan kami tidak selalu mulus, Engkau berikan kami kekuatan untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan dan menikmati cinta kasih yang mengalir dari-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali
Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.